Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Firandi. Saya dari Fakultas Peternakan ingin menjelaskan materi saya mengenai fermentasi tempe. Baiklah, langsung saya masuk ke materinya. Apa itu tempe? Tempe adalah salah satu makanan tradisional Indonesia. Di tanah air, tempe sudah lama dikenal selama berabad-abad silam. Makanan ini diproduksi dan dikonsumsi secara turun-temurun, khususnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Tempe merupakan makanan yang terbuat dari biji kedelai atau beberapa bahan lain yang diproses melalui fermentasi dari apa yang secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Lewat proses fermentasi ini, biji kedelai mengalami proses penguraian menjadi senyawa sederhana sehingga mudah dicerna. Sejarah singkat tempe. Banyak makanan tradisional berbahan baku kedelai berasal dari Cina. Sebut saja tahu, kecap, tauci. Tidak seperti makanan itu, tempe tidak berasal dari Cina. Tempe itu berasal dari Indonesia. Memang jelas kapan pertama kali tempe mulai dibuat. Namun demikian, sejak berabad-abad silam, makanan tradisional ini sudah dikenal oleh masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta. Dan dalam manuskrip Serat Centini ditemukan bahwa masyarakat Jawa pada abad ke-16 telah mengenal tempe. Kata tempe disebut sebagai hidangan bernama jai sante tempe, sejenis makanan tempe dengan santan, dan kadele tempe srudengan. Kata tempe diduga berasal dari bahasa Jawa kuno. Pada masyarakat Jawa kuno terdapat makanan putih terbuat dari tepung sagu yang disebut tumpi. Makanan bernama tumpi tersebut terlihat memiliki kesamaan dengan tempe segar yang juga berwarna putih. Boleh jadi ini menjadi asal muasal dari mana kata tempe berasal. Mikroba fermentasi yang digunakan pada tempe. Kapang Rhizopus berperan penting sebagai ragi tempe dalam proses fermentasi. Beberapa jenis Rhizopus yang digunakan adalah Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, dan Rhizopus arisus. Zat gizi pada tempe. Tempe sebagai makanan dengan nilai kandungan gizi yang tinggi sudah lama diakui. Sejumlah penelitian yang diterbitkan pada tahun 1940-an sampai dengan 1960-an menyimpulkan bahwa banyak tahapan Perang Dunia II pada zaman penduduk Jepang di Indonesia berhasil terhindar dari sinteril dan busung lapar karena tempe. Penelitian terhadap nilai gizi tempe terus dilakukan. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa tempe mengandung elemen yang berguna bagi tubuh, yakni asam lemak, vitamin, mineral, dan antioksidan. Langkah-langkah pembuatan tempe. Yang pertama, agar benar-benar mendapatkan biji kedelai yang bagus, dilakukan penyortiran. Caranya, ditempatkan kedelai pada tampah, kemudian ditampi. Biji kedelai dicuci dengan air yang mengalir. Ketiga, biji kedelai yang sudah bersih ke dalam panci berisi air, kemudian direbus selama 30 menit atau sampai mendekati setengah matang. Keempat, kedelai yang sudah direbus direndam selama semalam hingga menghasilkan kondisi asam. Kelima, keesokan harinya kulit airnya dikupas. Caranya, kedelai dimasukkan ke dalam air, kemudian remaskan sambil dikuliti hingga didapatkan keping-keping kedelai.
Keping kedelai dicuci sekali lagi dengan cara yang sama seperti mencuci beras yang hendak ditanak. Ketujuh, kedelai dimasukkan ke dalam dandang lalu ditanak, mirip seperti menanak nasi. 8. Setelah matang, angkat lalu dihamparkan tipis-tipis di atas tampah. Ditunggu sampai dingin, airnya menetes sampai habis dan keping kedelai mengering. Ke-12, sesudah diperam selama semalaman, dilakukan penusukan dengan lidi, tujuannya agar udara segar dapat masuk ke dalam bahan tempe. Dan yang terakhir, peram lagi selama semalam, keesokan harinya tempe yang dibuat telah jadi dan siap dikonsumsi. Ya, pembuatan tempe yang tidak higienis itu meningkatkan risiko kontaminasi bakteri, pembusuk maupun patogen. Bacillus cereus merupakan bakteri pembusuk dan patogen yang mungkin mengontaminasi tempe karena bakteri tersebut umum terdapat dalam tanah dan kadang dijumpai pada kedelai. Mikroba patogen yang biasanya terdapat dalam tempe yang tidak higienis saat pembuatannya itu yang pertama itu Bacillus cereus, Bacillus anthracis, Capolibastor jejuni, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, dan yang terakhir Salmonella sp. Ya, sekian saja materi yang bisa saya bawakan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.